Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ernest. Gimana kabarnya, Bu Yanda? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Bu Yanda. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ketika observasi? Oke, Bu. Kompetisi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya, Bu. Iya. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Baik, demikian dulu ya Bu observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan terhadap coachingnya. Oke, terima kasih Bu Ernest atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah hari ini sehat. Ibu Yana sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Dengar-dengar Bu Yena ada yang mau disampaikan atau diceritakan pada hari ini? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Oke, Bu, tapi sepertinya kita nggak lama-lama ya, Bu. Sekitar 5 menit atau 20 menit saja mengobrol soal ini ya, Bu. Berarti apa yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini? Begini Bu Yanda, terkait dengan rekan-rekan saya di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun rekan-rekan saya di sekolah itu tidak mengalami perubahan Bu, dalam penyampaian materi atau dalam penyampaian pembelajaran. Mereka lebih cenderung menggunakan metode konvensional seperti ceramah gitu, Bu. Padahal seperti yang kita ketahui, perkembangan zaman itu kan semakin canggih, diikuti juga dengan teknologi ya Bu, di mana guru-guru di sekolah saya itu masih juga mengandalkan metode konvensional, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu, Bu. Oke, Bu, jadi seperti itu ya, Bu. Jadi di sini bisa kita garis bawahi bahwa permasalahan yang Ibu hadapi yaitu tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Ibu yang masih kurang bervariasi. Begitu ya, Bu? Iya Bu, betul sekali Bu, kurang bervariasi. Baik itu dari segi media, metode, strategi pembelajaran yang masih itu saja Bu. Oke, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya berharap saya mendapatkan nanti suatu gambaran Ibu, di mana saya bisa melakukan perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian pembelajaran itu sendiri. Oke, Bu, jadi yang Ibu Yena harapkan adanya perubahan terhadap rekan-rekan Ibu di sekolah nanti. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat
atau dapatkan nantinya? Oke, yang jelasnya Bu, saya ingin rekan-rekan saya itu dalam menggunakan materi itu lebih bervariatif gitu, Bu. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah berkembang saat sekarang ini seperti Quizzes gitu, Bu. Itu kan sekarang lagi maraknya gitu, Bu. Sehingga dengan menggunakan aplikasi-aplikasi atau metode yang lebih bervariatif, tentu itu akan lebih menarik bagi anak-anak. Jadi paling tidaknya gitu, Bu, rekan-rekan di sekolah menggunakan paling tidaknya media PowerPoint gitu, Bu, paling tidaknya. Jadi itu sudah sesuatu perubahan yang baik, itu yang saya harapkan. Oke Bu, dari yang Ibu sampaikan sebentar ini, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi model, metode maupun media. Berarti kondisi yang ideal yang Ibu dapatkan di sekolah Ibu sekarang kira-kira di level berapa sekarang? Kalau di sekolah saya sekarang kira-kira level 5 lah gitu, Bu, karena mengingat di sana banyak guru senior juga ya, Bu. Jadi agak sulit juga kalau saya memasang level yang agak lebih tinggi gitu, Bu. Oke, berarti sekarang masih di level 5 ya Bu. Kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan nantinya Bu setelah adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi di sekolah Ibu? Saya rasa level 7, Bu, sudah bisa mungkin dicapai oleh teman-teman rekan-rekan di sekolah, Bu. Karena memang agak sulit juga, Bu, mengingat guru-guru itu banyak yang sebelum gitu. Tapi kalau rasanya level 7 itu bisa dicapai oleh rekan-rekan di sekolah. Berarti yang Ibu harapkan dari level 5 menjadi level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana yang akan saya lakukan, Bu. Kemudian saya teringat kegiatan mentoring, sepertinya itu cocok kegiatan mentoring atau pendampingan individu secara face to face bersama teman-teman rekan-rekan di sekolah secara bergantian. Oke, jadi Ibu akan melakukan mentoring atau pendampingan dengan teman sejawat nantinya ya Bu. Apakah ada strategi lain yang mungkin bisa Ibu terapkan nantinya? Kalau misalnya mentoring ini tidak mungkin dilaksanakan, nanti saya akan konsultasi dulu, Bu, bersama kepala sekolah untuk membuat mungkin semacam kayak pelatihan atau kegiatan workshop gitu, Bu. Yang pasti tujuannya untuk meningkatkan kompetensi para guru di sekolah dalam penyampaian pembelajaran dan menggunakan media-media yang lebih variatif. Oke, jadi Bu Yena ingin merencanakan tentang mentoring atau pendampingan teman sejawat serta pelatihan workshop nantinya ya Bu. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bu Yena untuk saat ini yang lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan itu yang mana Bu? Sepertinya mentoring itu lebih cocok untuk kondisi saat sekarang ini, Bu. Kalau misalnya pelatihan atau workshop itu kan butuh persiapan yang matang dulu, mengenai administrasinya mungkin atau pembiayaan, dan kita juga harus mengundang narasumber dari luar yang berkompeten di bidang itu. Dan saat ini rasanya mentoring ini adalah salah satu yang bisa terrealisasi, dan ini rasanya guru cukup nyaman untuk melakukannya. Oke Bu, jadi yang ingin Ibu laksanakan dalam waktu dekat yaitu mentoring. Nah, Ibu membutuhkan support atau bantuan dari siapakah untuk pelaksanaan mentoring ini nanti? Untuk pelaksanaan mentoring ini mungkin saya akan minta bantuan kepada teman guru, berkolaborasi, Bu, dengan guru-guru lain yang berkompeten di bidang IT dan sudah memiliki pengalaman penggunaan media-media pembelajaran yang bervariatif. Saya mungkin bisa tolong sama Pak Gandhi mungkin itu, Bu. Pak Gandhi. Oke, berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja lainnya. Kapan nih Bu mau direalisasikan mentornya?
Insya Allah secepatnya ya Bu. Kira-kira minggu depan saya akan coba melakukannya. Jadi saya akan berkoordinasi dulu atau berkolaborasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah yang akan membantu saya untuk melaksanakan itu. Oke Bu Yena, bagus sekali ya Bu Yena. Kira-kira Bu Yena dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Yena dapatkan? Dari percakapan singkat bersama Ibu, saya mendapatkan suatu gambaran bagaimana cara melakukan perubahan, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan agar teman-teman rekan di sekolah itu bisa lebih mengaplikasikan metode pembelajaran yang bervariasi. Oke, alhamdulillah ya Bu Yena, sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu nanti kabar berikutnya ya Bu Yena setelah melakukan mentoring di sekolah Ibu nanti. Semoga rencana-rencana Bu Yena untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan dengan lancar dan baik nantinya. Oke, ya, terima kasih banyak Ibu. Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sejenis curhatan ya Bu kepada Ibu. Saya terima kasih, mudah-mudahan ini yang saya dapat hari ini bisa saya manfaatkan dengan teman-teman saya di sekolah. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan bisa Ibu menghubungi saya langsung. Oke, ya, Bu. Oke, Assalamualaikum, terima kasih banyak Ibu Yanda. Waalaikumsalam, sama-sama Ibu. Anda punya Ibu kok Kipas, mencari ibu kan? Kalah saya kan? sebelum ini baru. Iya. Nah, lanjut. Aku observer sama Coach. Ya. Server kok kagak ya. Jangan ada aja ibu nama gua agak. Iya ada galak. Baru senyum-senyum tuh ya pasolan kelakan. Awak depan galak. Itu pura-pura mengerti itu. Iya baru sampai itu sampai senyum-senyum loh. Astagfirullah. Oke, kita mulai ya Bu. 1, 2, 3. Iya berhasil. Iya baru. Iya. Alah Bu, praktik 1. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Yena. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Anis? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya dengan Bu Yena? Alhamdulillah juga sehat Bu. Oh iya Bu, nanti Ibu akan melakukan proses coaching hari ini kan Bu? Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu sama Ibu. Oke, boleh Bu. Ya nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan sama Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Di antara ketiganya itu kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini?
Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu Bu, yaitu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik Ibu. Jadi ada dua itu yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa itu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri Bu. Oke, baik Ibu. Indikatornya yaitu coaching menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Oke Ibu, untuk kali ini mungkin terima kasih atas jawabannya Ibu. Silakan Ibu akan melakukan coaching dengan coach Ibu dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan menghubungi lagi ya Bu. Iya Bu. Oke Ibu, silakan Ibu melaksanakan coaching. Ya. Assalamualaikum Ibu Yanda, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, baik juga Bu Yanda. Saya dengar Ibu Yanda mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa Bu Yanda? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang terjadi di sekolah saya Bu. Oke, kita ada waktu 15 sampai 20 menit aja ya Bu. Silakan nih Ibu Yanda menceritakan apa itu. Ini Bu, di sekolah saya melihat siswa tuh kayaknya banyak yang bosan ketika belajar Bu. Setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru banyak yang mengajar dengan cara yang monoton, yaitu yang masih teacher center, masih berpihak guru yang lebih aktif daripada siswa, seperti itu Bu. Jadi di sini guru banyak berceramah, padahal sebenarnya di sekolah itu banyak media atau fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh guru dalam mengajar, seperti infokus seperti itu Bu. Jadi itu permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya sekarang ini. Baik Bu, berarti di sekolah Bu Yanda ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang berkreatif ya Bu ya? Iya Bu. Jadi pembelajaran masih banyak dengan metode ceramah begitu Bu. Setelah saya lihat dan tanya-tanya kepada siswa, menyebabkan mereka jadi malas belajar Bu, karena kurang bervariasinya media yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang saya inginkan yaitu Bu, adanya perubahan Bu, perubahan setidaknya sedikit. Masing-masing guru itu sudah memiliki model yang bervariasi Bu. Yang biasanya hanya ceramah, sekarang bisa dia menggunakan PowerPoint contohnya Bu, atau juga menggunakan media-media yang sudah disediakan di sekolah, seperti itu Bu. Oh, jadi Bu Yanda ini ingin adanya perubahan dari rekan-rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya Bu ya? Iya betul sekali Bu, biar ada perubahan pada guru-guru di sekolah saya gitu Bu. Nah Bu Yanda, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Bu Yanda? Perubahan yang lebih baik lagi Bu, yaitu guru-guru sudah menerapkan metode atau model pembelajaran yang bervariasi dengan memanfaatkan media yang sudah disediakan di sekolah Bu secara maksimal. Tapi saat ini faktanya semua media yang disediakan belum dimanfaatkan lagi, seperti itu Bu. Berarti itu pembelajaran yang berkreatif ya Bu ya. Ya. Nah pembelajaran yang berkreatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Bu ya. Iya Bu. Nah kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya itu sudah sampai mana ya Bu? Mungkin di sekolah saya masih level 5 Bu, karena masih banyak ya Bu yang guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan
media sarana sekolah, tetapi belum menggunakan pemanfaatan teknologi yang berkembang sekarang ini dengan baik lagi Bu. Seperti itu Bu. Seterusnya sebagian besar juga masih belajarnya begitu-begitu saja Bu, dengan ceramah tadi seperti itu. Baik Bu, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan guru Bu Yanda? Sepertinya enggak terlalu banyak gitu Bu, karena sedang berusaha untuk adanya perubahan Bu. Walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikitnya Bu, itu dari level 5 bisa menjadi level 7 saja dulu Bu. Karena di sini banyak guru sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya dari mana seperti itu. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Mungkin yang pertama yang ingin saya lakukan yaitu Bu, mendiskusikan permasalahan ini dengan rekan-rekan supaya terjadi perubahan dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau ada guru yang pengen perubahan, saya ingin melakukan saya ingin mendampingi seperti itu Bu, sebagai mentoring dalam perubahan tersebut. Ya, melakukan mentoring ya Bu ya. Selain mentoring ya Bu, ada strategi lain enggak untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu ini? Mungkin strategi lain yang bisa saya laksanakan nantinya yaitu Bu, mungkin menyediakan atau memfasilitasi pelatihan nanti terhadap guru-guru di sekolah saya gitu Bu. Baik Bu, kira-kira tadi ada mentoring dan juga ada pelatihan atau di sekolah ya Bu, workshop ini seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metode atau strategi apa gitu, yang mana gitu? Oh ya, strategi mungkin yang ingin lebih dulu diterapkan itu Bu, mungkin mentoring dulu Bu, karena kalau yang mentor ini kan sasarannya rekan sejawat Bu. Kalau pelatihan nanti itu kan butuh waktu untuk menyiapkan mulai dari pemateri atau peralatan atau sarana dan lainnya Bu. Mungkin mentoring terlebih dahulu yang ingin saya terapkan Bu. Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Yanda untuk melaksanakan mentoring tersebut? Yang membantu dalam mentoring ini seperti rekan-rekan sejawat Bu, dan bisa juga meminta bantuan kepada kepala sekolah nantinya Bu. Baik Bu Yanda, berarti nantinya Ibu akan mengadakan kolaboratif ya Bu ya dengan rekan-rekan guru yang lain. Iya Bu. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan ini Bu, itu saya menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi di sekolah saya Bu, dengan Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memotivasi saya untuk memunculkan solusinya Bu. Ya, saya sudah tidak sabar lagi nih menunggu cerita-cerita Ibu nanti dalam melakukan mentoringnya ya Bu ya. Mungkin percakapan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan lain kali kita sambung ngobrol-ngobrolnya lagi. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Semoga kita bertemu lagi, dan saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Ernest, bagaimana tadi hasil proses coachingnya Ibu? Sudah berjalan dengan lancar kan? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan ke Ibu Ernest. Yang pertama, pertanyaannya, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta
yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu, sudah berhasil ya Ibu ya melakukan coaching sesuai juga dengan Alur Tirta, sesuai juga tadi yang saya amati dengan beberapa catatan yang sudah saya catat tadi berhasil Ibu sampaikan sesuai dengan Alur Tirta, dan tujuan kepada coaching sudah tersampaikan melalui identifikasi masalah, dan juga Ibu sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh coaching tersebut. Juga sudah Ibu pancing dari coaching itu sendiri, dan juga Ibu juga sudah berhasil menunjukkan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar melakukan aksi selanjutnya gitu. Kemudian juga tadi saya juga dengar percakapan Ibu dengan coaching bahwa Ibu tadi juga sudah cukup fokus terhadap coaching. Arahannya di situ juga Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh tadi ya Bu ya. Dengan adanya kegiatan mendengarkan secara aktif, dan tentunya Ibu apa yang Ibu sampaikan ke coaching itu berupa pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi sudah terdengar dari jawaban coachingnya juga. Ada mudah-mudahan nanti kedepannya diberi kemudahan lagi Ibu dalam melaksanakan coaching berikutnya ya Bu. Kemudian saya juga mau bertanya sama Ibu, apa sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur kita lagi melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Oke baik Ibu, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur kita supaya lebih baik lagi ke depannya dalam pelaksanaan coaching. Ya, terima kasih ya Bu sudah melakukan sesi tanya jawab sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah juga melakukan observasi menggunakan proses coaching yang alur kita. Untuk kali ini mungkin sekian dulu ya Bu, saya akhiri percakapan kita hari ini. Terima kasih juga atas kesempatannya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yanda. Bagaimana kabar Bu Yana hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Yanda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Baiklah Ibu, akan di sini Ibu akan melaksanakan coaching, betul? Iya Bu, betul sekali. Oke Bu, di sini saya akan menjadi observer, di mana saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian, seperti apakah nanti Ibu saat coaching itu sudah menggunakan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nanti Ibu menanya kepada coaching dan menanggapi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan nantinya. Pelaksanaan coaching ini menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Oke baik Bu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, dalam proses coaching ini ada tiga kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Dari ketiga kompetensi itu mungkin saya akan mengembangkan secara lebih spesifiknya, yaitu mendengarkan secara aktif Bu. Karena dengan mendengarkan secara aktif, saya akan dengan mudah nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot
sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh ibu dalam proses coaching ini agar indikatornya tercapai. Indikator ketercapaiannya ya Bu, saya bisa melihat nanti apakah coach itu sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu. Kemudian coach ini juga sudah membayangkan atau menentukan rencana aksi kedepannya dia akan melakukan apa dari permasalahan yang dihadapi. Tuh. Baik, mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya untuk sebelum ibu melaksanakan coaching. Dan semoga nanti saat ibu melaksanakan coaching, ibu selalu mengingat ya Bu dari hal-hal yang disampaikan tadi. Selamat melaksanakan coaching ya Bu ya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ernest. Waalaikumsalam Ibu Ina. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Ina? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bu Ernest, katanya Ibu ada yang mau dibicarakan ya Bu? Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan saya ceritakan kepada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Setelah saya amati di sekolah, itu cara pembelajarannya masih monoton Bu. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama, metode konvensional, yaitu dengan ceramah. Jadi terkadang membuat siswa-siswi juga membuat bosan dalam pembelajarannya. Nah, saya menginginkan pembelajaran yang bervariatif. Tidak memungkiri pada zaman sekarang tuh ya Bu ya, perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat. Jadi sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang. Baik Ibu, baik. Jadi Ibu ingin penyampaian materinya itu lebih bervariatif ya Bu ya. Kira-kira nanti setelah bincang-bincang kita ini Bu, kurang lebih jam 15 atau 20 menit ini, apa sih harapan Ibu dari perbincangan kita hari ini? Yang saya harapkan ya Bu, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran seperti itu Bu. Oh ya Bu ya, baik Ibu. Jadi Ibu menginginkan adanya perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Ibu inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif lah Ibu. Misalkan dengan metode yang sekarang nih Bu, yang lagi marak, aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, atau tidak jauh-jauh lah Bu dengan contohnya PowerPoint. Itu sudah cukup bagus, seperti itu Bu kira-kira. Oke, baik Ibu. Jadi intinya Ibu ingin penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya Bu. Jadi kalau misalnya kondisi di sekolah Ibu itu idealnya antara level 1 sampai 10 itu situasi sekarang itu berapa gitu? Kira-kira dia masih di level 5 sih Bu, karena di sekolah juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi masih level 5 ya Bu ya. Kira-kira saat ini kondisi di sekolah Ibu. Jadi nanti Ibu menginginkan perubahannya itu naik ke level berapa gitu? Saya inginkan sih 7 saja gitu Bu, sudah cukup. Mengingat tadi guru-guru masih banyak guru-guru senior di sekolah kami. Oke, baik Bu. Jadi Ibu menginginkan nanti levelnya 7 ya Bu, mencapai level 7. Kira-kira nanti ide atau rencana Ibu apa terhadap rekan-rekan Ibu di sekolah? Ya sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Bu ya, apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Oh ya baik Ibu, jadi Ibu rencananya akan mengadakan mentoring ya Bu ya, pendampingan individu seperti itu. Ya ada mungkin strategi lain mungkin yang Ibu gunakan selain mentoring yang terpikir oleh Ibu gitu. Mungkin saya
menginformasikannya terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop ya Bu ya, untuk pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah. Oke, baik Ibu, pilihannya nanti berarti ada dua ya Ibu ya. Ibu akan melakukan mentoring, atau mungkin nanti Ibu konsultasi dulu kepada sekolah untuk merencanakan pelatihan atau workshop yang akan Ibu lakukan nanti di sekolah. Di antara yang kedua itu nanti Bu, kira-kira menurut Ibu, bagi rekan-rekan Ibu di sekolah itu mana yang lebih nyaman untuk dilakukan? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Bu ya. Mengingat tadi banyak kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop. Karena workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat, juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, baik Ibu, berarti Ibu lebih memilih metode mentoring dibanding dengan workshop ya. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Ibu akan laksanakan gitu Bu? Mungkin secepatnya ya Bu. Minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergilir. Ya, baik, minggu depan Ibu akan merencanakan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Nantinya mungkin Ibu pasti akan membutuhkan bantuan ya Bu ya dalam pelaksanaannya. Jadi Ibu kira-kira butuh bantuan dari pihak siapa saja kira-kira gitu Bu? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain seperti Pak Mon ataupun Bu Mil yang sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu. Oke, baik, Ibu akan melakukan kolaborasi juga dengan rekan-rekan Ibu di sekolah tadi ya Bu ya. Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melakukan mentoring tersebut. Oke, baik Ibu. Sekarang kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kita Ibu ya. Nanti saya juga tidak sabar ingin mendengarkan cerita-cerita lain dari Ibu ke depannya, dan mungkin apakah nanti dalam pelaksanaannya Ibu, saya ingin mendengar perubahan-perubahan yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan nantinya kita bisa bertemu lagi Bu, dalam kesempatan lain kita bisa melakukan bincang-bincang lagi gitu Bu. Selama pembicaraan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan itu mengubah proses pembelajaran menjadi berkreatif dengan metode mentoring tadi. Oke, baik Ibu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Terima kasih untuk perbincangan kita kali ini ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Mungkin Ibu bisa langsung melaksanakannya di sekolah Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Yana, alhamdulillah ya Bu Yana, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Yana tadi, sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Yana terkait indikator tersebut? Oke, baik Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya juga sudah melakukan proses coaching yang sesuai dengan Alberta Bu, yang sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya, dan juga saya juga menanyakan kepada si coach rencana aksi yang akan dilakukan, dan juga meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu kira-kira. Oke Bu, menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Yana sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian selain itu pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu ya. Sebelum saya akhiri, saya ada satu pertanyaan lagi. Kompetensi apa yang
kembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot pada sesi coaching tadi ya Bu ya, karena saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kunci, sehingga saya dapat menggali informasi lebih lagi, informasi lebih mendalam lagi gitu Bu, dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi dari permasalahan. Oke, luar biasa sekali Bu Yana. Tadi padahal sudah menerapkan Tirta itu udah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Yana sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari yang saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin Bu Yana semoga bertemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih Bu atas